Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 6. Jumpa lagi dengan Bu Guru Dede Fitria. Hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kita akan mempelajari menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Kita baca teks berikut ini bersama-sama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut dengan SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Kita lihat gambar berikut. Di sini ada bahan bakar yang berupa batu bara dan ada pembangkit listrik. Ini adalah pusat pembangkit listrik. Terus ada penaik tegangan. Dari penaik tegangan kemudian dialirkan ke saluran transmisi atau SUTET. Di sini tegangan diturunkan dari 500 kV menjadi 20 kV. Lalu disalurkan ke saluran distribusi, dan dari saluran distribusi dialirkan ke pelanggan listrik. Nah, di pelanggan listrik ini diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 volt. Jadi yang sampai ke rumah-rumah kalian tegangan listriknya yaitu 220 volt. Kita bahas bersama-sama pertanyaan berikut. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Ya,
Sumber daya alam yang kita gunakan untuk membangkitkan energi listrik yaitu air, angin, panas bumi, dan sebagainya. Pertanyaan nomor 2, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Ya, kita lihatin fungsi sutet. Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, fungsinya yaitu menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Jadi fungsi sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Energi listrik diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah yaitu karena tegangan itu harus sesuai ketika sampai ke rumah-rumah, itu harus sesuai, yaitu 220 volt. Itu adalah tegangan yang sesuai untuk disalurkan ke rumah-rumah agar aman dan tidak terjadi korsleting. Yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Karena dengan adanya sistem transmisi, maka penduduk di seluruh dunia dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Begitulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dari teks dia. Ya, di sini ada bagian-bagian dari teks eksplanasi yang terdiri dari paragraf 1 yaitu berupa topik masalah, paragraf 2 yaitu deret penjelas, dan paragraf ketiga itu adalah kesimpulan. Nah, di sini topik masalahnya apa? Kita lihat ke paragraf 1 kembali. Ya, topik masalahnya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Itu adalah topik masalahnya. Sekarang di paragraf kedua ini adalah deret penjelas. Kita lihat kembali di deret penjelasnya. Di sini dijelaskan bahwa sumber energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Dari transformator kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan dengan sutet. Dari sutet kemudian masuk ke gardu induk, dan dari gardu induk diturunkan tegangannya oleh transformator. Kemudian energi tersebut disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan kembali diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Setelah turunkan tegangannya baru kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga. Itu deret penjelasan. Lalu paragraf ketiga itu kesimpulan. Kita lihat kembali, kesimpulannya adalah dengan adanya listrik kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Itu kesimpulannya. Kalian telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Nah, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah yang pertama adalah sistem transmisi, kemudian sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Itu adalah komponen utama pada proses penyaluran energi listrik. Siapakah penemu sistem transmisi? Nah, ini penemu sistem transmisi adalah Nikola Tesla. Ini adalah wajah Nikola Tesla. Nikola Tesla seorang berkebangsaan Yugoslavia.
yaitu penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat. Setelah ini Bu Guru akan memberikan soal-soal yang akan kalian jawab di classroom. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan keluar rumah bila tidak penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.